Di desa pegunungan yang terpencil, tatapan Lei Daozi jatuh pada sosok tua Wang Ping. Ia menyadari bahwa pria tua itu bukanlah manusia. Saat Lei Daozi mencoba mendekati sosok tua Wang Ping, boneka penjaga surgawi yang bersembunyi di dalam bayangannya langsung meluncurkan serangan dahsyat berupa pukulan yang menciptakan ledakan sonik. Melihat serangan itu, Lei Daozi segera membentuk segel petir untuk menahan pukulan itu. Namun, boneka penjaga surgawi mampu menembus pertahanan petirnya dan memberikan hantaman keras yang membuatnya mundur beberapa langkah dengan tangan mati rasa. Lei Daozi kemudian menghentakkan kakinya ke bumi dan memanggil seluruh kekuatan petir di sekitar rumah hingga bangunan itu lenyap seketika. Gelombang kilat yang meluap menyerbu ke arah Wang Ping. Namun, Wang Ping tetap tenang karena ia memiliki keyakinan bahwa ayahnya pasti akan datang untuk melindunginya. Keyakinan itu terbukti saat sebuah suara kuno bergema dan memerintahkan Lei Daozi untuk berhenti. Di langit, sosok Wang Lin muncul dari pusaran kehampaan dan membekukan petir yang hanya berjarak beberapa inci dari wajah Wang Ping. Dengan lambaian tangannya, Wang Lin menghancurkan riak petir itu. Hal itu membuat Lei Daozi terkejut karena tidak dapat mendeteksi tingkat kultivasi lelaki tua yang tiba-tiba muncul itu. Di sisi lain, Wang Lin yang kini dipenuhi niat membunuh segera memindahkan Wang Ping dan Qingyi ke dataran luas yang tak berpenghuni di planet Ranyun. Sebagai utusan kuil surgawi guntur, Lei Daozi bersikap angkuh dan menuntut agar boneka itu diserahkan kepadanya. Namun, Wang Lin dengan tegas menyatakan bahwa Lei Daozi harus mati karena telah berani menyentuh garis batas kesabarannya dengan mengancam nyawa putranya. Saat pertarungan dimulai kembali, Wang Lin melahap sambaran petir milik Lei Daozi dan menciptakan bola guntur murni yang jauh lebih kuat. Bola guntur itu bahkan mampu menghancurkan batang logam pertahanan milik Lei Daozi hingga menyebabkan getaran hebat di seluruh planet Ranyun. Wang Lin kemudian melepaskan seluruh energinya. Tingkat kultivasinya terus melonjak dari tahap formasi jiwa, transformasi jiwa, hingga akhirnya stabil di pertengahan tahap ascendan. Namun, kekuatan sejatinya terletak pada domainnya yang meluas hingga ke puncak tahap akhir ascendan. Fenomena ini menciptakan lukisan gunung dan sungai raksasa di langit yang menyerap energi dunia. Tubuh Lei Daozi bergetar saat ia menyadari bahwa sosok itu kemungkinan adalah Shu Mu, sosok yang selama ini dia cari karena berani menyamar sebagai utusan kuil surgawi guntur. Meski demikian, Lei Daozi tetap meremehkan Wang Lin karena masih berada di langkah pertama. Ia kemudian mengeluarkan binatang guntur miliknya. Bola petir raksasa di langit memadat menjadi makhluk agung tanpa tanduk yang memancarkan keagungan surgawi. Namun, Wang Lin hanya tersenyum tipis. Ia mengejek makhluk yang dikeluarkan oleh Lei Daozi tidak layak disebut binatang guntur. Ia kemudian mengeluarkan kereta perang pembunuh dewa. Dalam sekejap, muncul binatang guntur bertanduk perak dengan garis keturunan yang jauh lebih murni. Melihat binatang milik Wang Lin, wajah Lei Daozi dipenuhi keserakahan. Ia menyadari bahwa jika bisa membunuh Wang Lin dan merebut binatang bertanduk perak itu, statusnya di kuil surgawi guntur akan meroket. Dengan niat membunuh, ia merapal mantra guntur retribusi alam surgawi. Dalam sekejap, mantra itu berubah menjadi jaring petir ungu yang mematikan. Namun, Wang Lin telah melahap naga petir kuno. Baginya, guntur milik Lei Daozi hanyalah mainan. Itu karena dirinya adalah manifestasi naga guntur itu sendiri. Ia kemudian mengeluarkan kuas surgawi dan mulai menggambar simbol 7 goresan yang menyerap 7 bagian jiwa asalnya. Simbol tersebut tidak lagi berwarna emas, melainkan putih menyilaukan yang mengandung niat guntur surgawi kuno. Saat simbol itu menghantam Lei Daozi, kekuatan penghancurnya menghancurkan mantra petir ungu dan membuatnya terlempar ribuan kaki sambil memuntahkan darah. Wajah Lei Daozi dipenuhi keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya ia dikalahkan secara telak oleh mantra elemen yang sama. Ia merasa seolah dirinya adalah utusan palsu dan Shu Mu adalah utusan yang asli. Meski terluka parah, Lei Daozi menunjukkan keunggulan kultivator tahap ilusori yin. Dengan bantuan sedikit energi asal, ia dapat memulihkan luka-lukanya secara instan. Setelah itu, ia memberi peringatan terakhir kepada Wang Lin untuk menyerahkan binatang guntur dan bonekanya. Jika tidak, ia akan menggunakan mantra energi asal yang mustahil ditahan oleh kultivator langkah pertama. Dengan pedang besar di tangannya, Wang Lin tetap tenang meski hatinya waspada terhadap kemampuan pemulihan Lei Daozi. Baginya, pertempuran ini adalah pengalaman berharga untuk memahami batas antara langkah pertama dan kedua. Namun, Lei Daozi tiba-tiba terbang melewati Wang Lin dan tiba di hadapan Wang Ping. Matanya berbinar dan kilatan misterius muncul saat ia menggunakan mantra penglihatan untuk memeriksa Wang Ping. Di bawah tatapan yang menembus jiwanya, tubuh Wang Ping terasa membeku, seolah tak ada satupun rahasia yang bisa disembunyikan.
Lei Daozi awalnya ragu untuk menggunakan mantra energi asal karena kelangkaannya. Semakin sering ia menggunakan energi ini, semakin lama pula ia akan berada di tahap ilusori yin. Namun, kekuatan guntur Wang Lin yang melampaui logika langkah pertama telah menyentuh batas ketakutannya. Keangkuhan Lei Daozi berubah menjadi ketakutan murni saat ia melihat ke dalam tubuh Wang Ping. Ia menyadari bahwa sosok tua Wang Ping hanyalah jiwa yang dipenuhi dendam. Namun, hal yang membuatnya gemetar hingga kulit kepalanya mati rasa adalah penemuan dua sinar energi pedang yang sangat menakutkan di dalam tubuh tersebut. Gila, orang ini benar-benar menggunakan energi pedang setingkat ini hanya untuk membentuk daging bagi sebuah fragmen jiwa. Ketakutan akan asal-usul energi pedang itu membuat Lei Daozi kehilangan nyali dan memutuskan untuk segera mundur menuju binatang guntur miliknya. Namun, Wang Lin tidak memberinya kesempatan. Dengan mata memerah yang dipenuhi niat membunuh, Wang Lin mengayunkan pedang besarnya dalam sebuah tebasan maut yang mengandung sebagian energi asal hasil jarahannya dari leluhur keluarga Huan. Merasa terpojok dalam krisis hidup dan mati, Lei Daozi terpaksa memuntahkan seluruh cadangan energi asalnya. Ia menunjuk alisnya dan melepaskan cahaya putih yang mengguncang seluruh planet Ranyun. Dunia di sekitar mereka berubah saat Lei Daozi mengeluarkan mantra guntur energi awal. Langit perlahan turun menjadi penutup sementara bumi naik menjadi dinding. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi sebuah tungku raksasa berwarna biru yang siap memurnikan apapun di dalamnya. Binatang Guntue milik Lei Daozi melebur ke dalam dinding tungku dan membentuk ukiran-ukiran suci yang memperkuat segel itu. Suara Lei Daozi bergema seperti utusan surga. Ia memerintahkan tungku itu untuk menghancurkan Wang Lin. Di dalam tungku raksasa itu, petir yang mengandung hukum Dao turun bertubi-tubi. Tebasan Heaven Chop dari pedang Wang Lin terus bertabrakan dengan garis-garis hukum dunia yang membentuk tungku itu. Setiap benturan menyebabkan getaran hebat yang meruntuhkan integritas dimensi itu. Meskipun tubuh Wang Lin bergetar di bawah gempuran petir yang terus-menerus, jiwa asalnya yang telah menyatu dengan naga petir kuno memungkinkannya bertahan dari pemurnian tersebut. Boneka penjaga surgawi juga mengayunkan tinju emasnya. Tinju itu terus menghantam dinding energi dengan kekuatan yang setara dengan serangan ahli tahap ilusori yin. Serangan dari Wang Lin dan boneka penjaga surgawi menciptakan guncangan yang menguras lebih banyak energi asal dari tubuh Lei Daozi yang semakin pucat. Binatang guntur milik Wang Lin juga melepaskan guntur emas dari tanduk peraknya. Serangan itu menambah tekanan destruktif dari dalam. Tungku raksasa itu kini berada di ambang kehancuran. Lei Daozi yang telah mempertaruhkan seluruh fondasi kultivasinya untuk mantra ini meraung dalam keputusasaan. Perbaiki untuk orang tua ini. Di sisi lain, Wang Ping hanya bisa terdiam menatap punggung ayahnya yang berdiri kokoh di hadapan badai petir. Baginya, pemandangan ini adalah jawaban atas keraguan hidupnya selama ini. Ayahnya bukan hanya seorang kultivator yang kuat, melainkan perisai yang rela menantang hukum dunia demi melindunginya. Di dalam tungku raksasa yang diciptakan oleh Lei Daozi, situasi menjadi semakin kritis saat nyala api ungu bergabung dengan Dao Guntur dan menciptakan lautan api yang menghanguskan. Wang Lin menyadari bahwa dengan tingkat kultivasinya saat ini, ia tidak dapat mengeluarkan potensi penuh dari teknik Heaven Chop. Ia tanpa ragu memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Wang Lin menggigit ujung jarinya dan menggambar simbol kompleks dengan darahnya pada dahi binatang guntur. Segel ketiga, buka, teriak Wang Lin. Dalam sekejap, wujud binatang suci itu berubah menjadi sangat mengerikan. Duri-duri tajam muncul dari punggungnya dan ukurannya membengkak berkali-kali lipat. Petir peraknya bahkan berubah menjadi hitam pekat yang membawa aura penghancur yang menantang surga. Kekuatan ini begitu agung sehingga binatang guntur milik Lei Daozi langsung bersujud ketakutan karena mengenali sosok leluhur yang tak tertandingi. Di saat yang bersamaan, boneka penjaga surgawi melepaskan cahaya oranye yang melambangkan kekuatan puncaknya. Kombinasi badai petir hitam dan pukulan dahsyat penjaga surgawi menghancurkan integritas tungku dan menciptakan retakan di seluruh dimensi buatan itu. Melihat celah tersebut, Wang Lin langsung melepaskan tebasan terakhir Heaven Chop. Dentuman dahsyat mengguncang langit dan bumi saat tungku raksasa itu meledak berkeping-keping. Akibat serangan ini, wajah Wang Lin menjadi pucat pasi karena kehabisan energi asal. Namun, ekspresinya tetap dingin. Di sisi lain, Lei Daozi yang sudah kehilangan nyali segera melarikan diri sambil memuntahkan darah. Ia terus dikejar oleh penjaga surgawi dan binatang guntur hingga menghilang di cakrawala. Setelah badai mereda, dunia kembali normal. Namun, keheningan yang menyakitkan menyelimuti tempat itu. Wang Ping menatap ayahnya dengan senyum tanpa beban dan paling tenang yang pernah ia tunjukkan. Ia perlahan bertanya, apakah benar ia telah lama mati? Pertanyaan ini menghujam jantung Wang Lin.
Setelah terdiam cukup lama, ia akhirnya mengangguk. Wang Ping menyadari bahwa inilah alasan mengapa ia tidak bisa berkultivasi dan mengapa ia tidak memiliki keturunan dengan King Yi. Wang Lin kemudian menjelaskan dengan penuh kesedihan bahwa Wang Ping adalah sesosok roh pendendam yang diciptakan dari fragmen jiwa penuh kebencian yang diberikan oleh Liu Mei. Wang Ping yang asli telah mati sangat lama. Selama 70 tahun ini, Wang Lin menggunakan 2 sinar energi pedang emas milik Ling Tianhou untuk memberi kehidupan kepada Wang Ping. Satu untuk membentuk daging dan satu lagi untuk melindungi jiwa, serta berbagai mantra surgawi untuk membiarkan putranya itu tumbuh layaknya manusia biasa. Obat pahit yang diminum Wang Ping sejak kecil sebenarnya adalah mantra untuk memurnikan kebencian dalam jiwanya. Mendengar itu, Wang Ping tidak marah. Ia justru berterima kasih karena ayahnya telah memberinya kehidupan yang indah meski ia hanya sepotong jiwa. Ternyata aku bahkan tidak memiliki air mata. Gumamnya saat menyadari matanya kering meski hatinya hancur. Dengan sisa kesadarannya, ia meminta Wang Lin melepaskan King Yi dan berjanji akan mencari wanita itu jika ia bereinkarnasi nanti. Di ambang kematiannya, Wang Ping seolah kembali ke masa kecilnya saat ia mengeluh obatnya sangat pahit kepada ayahnya. Kemudian, tubuh Wang Ping berubah menjadi cahaya keemasan dan kembali menjadi 2 sinar energi pedang. Yang tersisa hanyalah bola cahaya putih murni yang melambangkan jiwanya yang kini telah bersih dari kebencian. Wang Lin dengan lembut menyeka sisa-sisa benang hitam terakhir dari bola cahaya tersebut dan memurnikan putranya sepenuhnya. Namun, ia tidak membiarkan jiwa itu masuk ke siklus reinkarnasi biasa. Ia menekan bola cahaya itu ke antara alisnya dan memasukkannya ke dalam manik penentang surga untuk beristirahat di samping jiwa Limuan. Mulai sekarang, ibumu adalah Wan Er, bisik Wang Lin. Di sisi lain, King Yi yang tidak sanggup berpisah berlutut dan memohon agar ia diizinkan terus menemani Wang Ping, bahkan sebagai fragmen jiwa sekalipun. Wang Lin mengabulkan permintaannya dan membawa jiwa King Yi bersamanya. Di bawah sinar matahari terbenam, sosok Wang Lin yang selama 70 tahun tampak tua dan membungkuk perlahan berubah. Rambut putihnya menjadi hitam kembali, punggungnya yang sedikit membungkuk perlahan menjadi tegak lurus. Siklus reinkarnasi fana telah berakhir. Wang Lin dari 70 tahun yang lalu kini kembali dan perlahan memasuki kehampaan. Tak jauh dari tempat Wang Lin menghilang, binatang guntur masih tergeletak di tanah dengan tubuh yang gemetar hebat. Setelah melihat sosok Wang Lin menghilang ke dalam kehampaan, ia sempat ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Di tengah kehampaan, rambut hitam Wang Lin berkibar meski tanpa hembusan angin. Tatapan matanya datar tanpa rasa suka maupun duka, seolah-olah ia telah melihat dan memahami seluruh isi dunia. Bukan hanya Wang Ping yang telah melewati siklus reinkarnasi, Wang Lin sendiri juga mengalaminya. Kultivasinya kini telah mencapai tahap asendan tingkat menengah. Tak hanya itu, domainnya juga berhasil mencapai tahap akhir asendan. Dengan giok surgawi yang cukup, Wang Lin yakin ia bisa segera menjadi kultivator asendan tahap akhir yang sesungguhnya. Wang Lin mulai merenung, jika berhadapan dengan kultivator tingkat ilusori Yin, aku mungkin masih bisa menang. Namun, pertarungan itu pasti akan sangat berat dan menguras banyak energi asal yang berharga. Saat ini, cadangan energi asalku sudah berada di titik terendah dan tidak boleh digunakan sembarangan. Sedangkan untuk tahap korporeal yang aku bukan tandingannya. Jika bertemu mereka, aku harus segera melarikan diri. Sementara itu, binatang guntur milik Lei Daozi terus mengikuti dan segera berubah menjadi kilatan petir untuk mengejar Wang Lin. Wang Lin sendiri sudah menyadari keberadaan makhluk itu, namun ia tetap melaju dengan kecepatan penuh menuju lokasi penjaga surgawinya. Cahaya perak dari kompasnya membentang di antara bintang-bintang, tampak seperti pelangi yang membelah ruang angkasa. Tak lama kemudian, terdengar suara ledakan dan tatapan mata Wang Lin seketika menjadi dingin. Di depannya, Lei Daozi tampak dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Meski memegang kilatan petir di tangannya untuk melawan boneka penjaga surgawi, ia terus-menerus terdesak mundur. Di dekatnya, binatang guntur yang segel ketiganya telah lepas terus mengaum dan menyerang dengan membabi buta. Sambaran petir kuat dari tanduk hewan itu memaksa Lei Daozi menghindar berkali-kali hingga wajahnya pucat karena putus asa. Begitu melihat sosok Wang Lin mendekat, rasa putus asa di mata Lei Daozi semakin menjadi. Ia telah menguras hampir seluruh energi asalnya. Jika ia memaksa menggunakan lebih banyak lagi, tingkat kultivasinya akan anjlok dan ia kehilangan kesempatan untuk mencapai tahap korporeal yang. Selain itu, ia sangat ketakutan saat mengingat 2 tebasan energi pedang milik Wang Lin. Di sisi lain, Wang Lin menatapnya dengan dingin.
Ia sudah membulatkan tekad untuk membunuh Lei Daozi saat ini juga. Jika orang ini dibiarkan hidup dan melarikan diri, Wang Lin akan menghadapi masalah besar yang tak berujung di masa depan. Setelah itu, Wang Lin menepuk tas penyimpanannya. 7 pedang melesat keluar dan segera membentuk formasi pedang 7 bintang. Pedang-pedang tersebut menderu tajam ke arah Lei Daozi. Di saat yang bersamaan, boneka penjaga langit memancarkan cahaya oranye dan melayangkan pukulan keras yang membuat Lei Daozi terpental. Dari arah belakang, tanduk binatang guntur mendesis dan melepaskan sambaran petir yang mengincar punggung Lei Daozi secara langsung. Ekspresi Lei Daozi menjadi sangat suram. Sepanjang perjalanan, boneka penjaga surgawi dan binatang guntur itu terus-menerus menyerangnya tanpa henti, sehingga ia tidak bisa melarikan diri dengan kecepatan penuh. Terlebih lagi, tanpa bantuan binatang guntur, kecepatannya akan jauh lebih lambat. Tepat saat itu, formasi pedang 7 bintang tiba dan mengepungnya. Saat energi pedang mulai menghujani tubuhnya, Lei Daozi segera mengeluarkan sebuah giok pelindung dan menghancurkannya. Seketika, guntur dan kilat menyambar di sekelilingnya dan segera membentuk sebuah penghalang petir. Kemudian, formasi pedang menghantam penghalang dengan keras. Hal itu memicu serangkaian ledakan hebat yang membuat perisai petir itu bergetar hebat. Dari dalam perlindungannya, Lei Daozi menatap Wang Lin dengan panik. Ia kemudian berteriak, "Rekan kultivator Shu, aku akui aku ceroboh dalam urusan ini. Tapi kenapa kau harus bertindak sejauh ini? Aku adalah anggota kuil surgawi guntur. Jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa hidup tenang di sistem bintang All Heaven.